Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide berikut ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah dengan materi prinsip pemasaran bank syariah. Baik, silakan mengikuti. Prinsip pemasaran bank syariah itu ada beberapa. Yang pertama, prinsipnya harus rabbaniyah, yaitu testis. Artinya bahwa Rabbani itu memiliki suatu ketulusan sehingga mempunyai suatu keinginan untuk lebih ikhlas. Kemudian harus akhlakiyah, ya, etis, mempunyai etika sehingga tidak semena-mena mengadakan suatu pemotongan terhadap biaya yang disampaikan di dalam pemasaran yang ada atau yang timbul di dalam bank syariah tersebut. Juga ada al-waqiyah yang realistis, bahwa setiap pemikiran dari konsumen harus dipasarkan dengan pemasaran yang realistis, ya, tidak melakukannya dengan tidak realistis, ya. Kemudian ada al-insaniyah, ya, al-insaniyah itu lebih humanitis, lebih kepada bagaimana hubungan antara si konsumen dengan si produsen, atau dalam hal ini pemasaran pihak bank daripada syariah kepada konsumennya atau pelanggan. Kemudian hakikat perilaku konsumen itu, kalau kita bisa lihat ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi daripada perilaku konsumen. Ya, yang pertama itu faktor budaya. Seringkali budaya itu melingkupi kepada bagaimana stand, ya, atau bagaimana standing daripada masing-masing sumber daya manusia. Jadi konsumen itu lebih kepada bagaimana prinsip-prinsip yang dianutnya di dalam budaya yang ditimbulkan oleh sesuatu bangsa atau negara. Nah, biasanya kalau orang timur lebih kepada faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen yang sifatnya kepada adat ketimuran dan religi. Dan kemudian kalau mengambil dari para perilaku konsumen, dia akan berpikir bahwa setiap pembelian yang disampaikan di dalam perilaku konsumen itu, bahwa dia harus memilih yang lebih baik yang sifatnya kepada religinya. Kemudian ada faktor sosial, lebih banyak kepada sosialitasnya. Nah, sifat daripada ini dia lebih dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sifatnya bersosialitas, ya. Jadi hakikat perilaku konsumen itu di dalam manajemen bank syariah lebih kepada bagaimana sharing di antara sumber daya manusia atau konsumen yang ada di masyarakatnya. Kemudian ada faktor pribadi, jadi juga menganut kepada perilaku konsumen yang sifatnya kepada individual, sehingga kebijakan-kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan lebih kepada sifat daripada pribadi, tidak intervensi daripada barang yang sedang in atau sesuatu yang sedang tren, ya. Ada juga dari faktor psikologi. Jadi psikologi itu mempengaruhi perilaku konsumennya sehingga dia mengambil keputusan itu menimbang baik benarnya atau baik buruknya terhadap keuntungan yang diinginkannya, sehingga apabila diinginkannya makanya dia harus mengadakan suatu persetujuan terhadap keadaan tersebut. Ada juga faktor keluarga. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku konsumen, di mana faktor keluarga lebih diutamakan kepada kebutuhan dan keinginannya. Hakikat kualitas pelayanan biasanya di dalam bank syariah itu lebih kepada pengertian daripada kualitas itu yang sifatnya daripada kualitas pelayanan servis tersebut. Jadi lebih kepada pengertiannya bagaimana kualitas pelayanan itu. Biasanya kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain tersebut akan menghargai kita. Dan apabila kita memberikan pelayanan yang lebih baik, maka pelayanan yang diberikan akan lebih baik. Nah, itu sebagai modelnya, tetapi kadang sumber daya manusia atau konsumen itu lebih kepada kualitas pelayanan yang baik. Dimensi kualitas pelayanannya itu biasanya dilihat daripada kemampuan, ya, ability. Jadi kemampuan daripada kualitas pelayanan itu biasanya apakah pemasaran tersebut, misalnya perbankan menawarkan produk-produknya, apakah kemampuan daripada si perbankan tersebut dalam mempersuasifkan, mempengaruhi sebagai influencer, memberikan, ya, kualitas pelayanan yang baik kepada
konsumen. Ada juga responsifnya, bagaimana respon yang disampaikan oleh konsumen sehingga memiliki suatu sense of belonging, sehingga ada masing-masing yang disebut dengan keinginan apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga perbankan dari bank syariah itu mau. Juga ada asuransi, ya. Asuransi itu sebagai jaminan bahwa apabila saya mengambil produk tersebut, maka saya akan mendapat kualitas pelayanan dengan kualitas pelayanan yang baik, menjamin ya daripada kualitas pelayanan produk yang saya pilih. Nah, ada juga empati. Faktor empati itu lebih kepada bagaimana tenggang rasa, ya, bagaimana tenggang rasa sehingga mempunyai suatu rasa empati, ya, rasa kepedulian kepada konsumen. Ya, ada tangible bahwa di dalam tangible dia cenderung kepada tangible good-nya, bukan kepada intangible good-nya. Baik. Prinsip-prinsip kualitas pelayanan itu ada beberapa. Yang pertama harus bersifat kepemimpinan, ya. Jadi kepemimpinan itu lebih berasumsi bahwa pengambil keputusan itu lebih sentralisasi, ya. Jadi kalau perbankan itu lebih kepada bagaimana pelayanan atau bagaimana kepuasan atau bagaimana produk yang ditawarkan oleh pusat sehingga bagian-bagian daripada unit-unitnya bisa mendistribusikannya, sehingga leadership kepemimpinan itu timbul untuk mempengaruhi daripada kualitas pelayanan tersebut. Yang kedua, bisa dengan education, harus ada pendidikannya, sehingga dengan pendidikan dia menguasai daripada kualitas pelayanan tersebut. Misalnya produk apa yang akan disampaikan sehingga lebih menguasai. Apapun pertanyaan yang disampaikan konsumen, ya biasanya nasabah atau konsumen itu lebih cenderung mengadakan interaksi, ya, sejauh mana pendidikan daripada kualitas pelayanan tersebut, ya. Nah, harus juga ada planning sehingga kita mempunyai jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah untuk mengadakan kolaborasi antara si pelanggan dengan bank syariahnya. Ada juga harus direview, diulangkan kembali, dan kemudian dikomunikasikan serta diberikan reward. Ya, nah ini merupakan hakikat yang ada di dalam marketing, word of mouth. Ya, baik, tujuannya ada 3, kemudian ini adalah filosofinya. Baik, terima kasih. Saudara sudah mengikuti, silakan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.